morning, Lord Jesus. Thank you for today. Thank you for my spirit. Thank you, I can pray. Good morning, Lord Jesus. To you I love to say, thank you, Lord, for... Shalom adik-adik, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya adik-adik? Wah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya adik-adik. Oke, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak di kanal YouTube GPIB Peniel Palembang. Nah, sebelum itu kakak berharap adik-adik semua dapat duduk yang manis, yang tenang, tidak boleh main HP adik-adik. Kita akan sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita mengawal ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, oke, kakak undang untuk kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan satu lagu dulu pembukaan. Kita menyanyikan lagu Mana-mana Tuhan Panggil. Nah adik-adik tadi kan sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang kita akan berdoa ya teman-teman adik-adik. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah memberkati bangun tidur kami ya Tuhan, hingga kami bangun pada pagi hari ini Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah hari Minggu pelayanan anak ini Tuhan. Tolong berkatilah ya Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga boleh berjalan dengan baik, agar ibadah ini menjadi berkat bagi kami, adik-adik kami Tuhan, untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak firman Tuhan, dan kami akan menggunakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna ini, Kamu sempurnakan doa kami Tuhan ke dalam tangan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Haleluya Tuhan, amin. Oke, mari adik-adik kita akan membacakan Mazmur. Namun sebelum itu adik-adik dipersilakan duduk kembali. Oke, adik-adik kita akan membacakan pembacaan Mazmur. Kakak ambil pembacaan Mazmur ini dari Mazmur 41 ya. Mazmur 41 ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 41 ayat yang ke-pertama hingga ke ayat yang ke-8. Kakak akan membaca yang menjorok keluar, sedangkan adik-adik membaca yang menjorok ke dalam. Mari kita bermazmur. Lembaga Alkitab Indonesia dengan ini memberikan judul doa minta penyembuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Kalau aku, kataku, Tuhan kasihanilah aku.
Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Orang yang datang menjenguk berkata dusta. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Oke adik-adik, demikian pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Dan kakak undang untuk kita bangkit berdiri lagi. Kita akan sama-sama menyanyikan satu buah lagu yang berjudul Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. 2, 1. Adik-adik persilakan duduk kembali. Nah, tiba saatnya adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya. Iya, kalau adik-adik sudah siapkan Alkitabnya, mari kita buka firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Bunda ulang ya. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Iya, kalau adik-adik sudah menemukan bacaan kita di pagi hari ini, biar Alkitab adik-adik tetap terbuka. Kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau bukakan hati kami, Tuhan bukakan pikiran kami sehingga firman yang akan kami dengar dan akan kami renungkan boleh dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, Bunda undang untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 40 dari ayat pertama sampai ayat 11 yang menyatakan, berita kebebasan, hidupkanlah umatku, demikian firman Allahmu, tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada 3 suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus tutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat.
nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah, yang Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia. Seperti seorang gembala, Ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Adik-adik, persilakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ya, Bunda senang ya lihat adik-adik kan di rumah masih dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat dan sukacita. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yang mana firman Tuhan di pagi hari ini dibacakan oleh adik kita, Adik Gilbert Manurung. Iya, terima kasih Adik Gilbert. Ya adik-adik, sebelum Bunda menceritakan Alkitab atau sebelum Bunda menceritakan firman Tuhan, Bunda mau tanya dulu dengan adik-adik. Adik-adik pernah bersedih nggak? Iya, pasti adik-adik juga pernah merasakan sedih ya. Bunda juga pernah merasakan sedih, pernah merasakan air mata ya, pernah merasakan kesedihan ya. Nah, tapi adik-adik, di saat adik-adik dalam keadaan sedih, suka nggak mama, papa atau kakak untuk menghibur adik-adik? Iya ya, pasti mama, papa, kakak atau teman kita di saat kita susah pasti pernah menghibur kita. Gimana perasaannya adik-adik? Iya, pasti perasaan kita di saat kita susah, ada yang menghibur kita, ada yang menenangkan hati kita, pasti kita senang dan bahagia. Ya. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini di mana Yehuda dia merasa sedih. Karena apa adik-adik? Dia dibuang di tanah pembuangan di daerah Babel. Mereka pada satu sedih adik-adik ya, karena mereka dibuang di tanah pembuangan. Nah, karena apa adik-adik? Iya, karena mereka melakukan dosa dan pelanggaran. Iya, karena mereka melakukan dosa dan pelanggaran, maka mereka dibuang di tanah pembuangan di daerah Babel. Nah, adik-adik, Yehuda kalah pada waktu dia melawan bangsa Babel, lalu mereka dibawa ke Babilonia adik-adik. Wah, adik-adik pasti merasa gimana saatnya ya, merasa hidup ini terkungkung, merasa hidup ini semua gerak kita terbatas ya adik-adik. Pasti kita merasa dengan situasi kondisi keadaan pada saat itu, kita pasti merasa putus asa dan kita merasa sedih ya. Nah, adik-adik, Tuhan memakai Nabi Yesaya untuk menyampaikan seruan. Apa itu Bunda? Coba adik-adik lihat di ayat yang pertama. Kita baca ya. 1, 2, 3. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allahmu. Nah, adik-adik, ini firman Allah yang akan disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, ternyata seruan itu membawa sukacita bagi bangsa Yehuda. Ternyata Allah mau melawat umatnya untuk dibebaskan adik-adik ya. Dan Allah juga hadir di tengah-tengah mereka dengan kasih, dengan kuasanya untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan juga meminta kita untuk hidup dalam pertobatan. Gimana hidup dalam pertobatan?
Ya kita harus melakukan hidup yang berkenan di hadirat Tuhan adik-adik. Jangan kita melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan sedih. Misalnya adik-adik suka marah-marah, adik-adik suka melawan orang tua, dan setiap tugas yang dikerjakan di sekolah adik-adik malas untuk mengerjakannya. Itu membuat hati Tuhan sedih adik-adik ya. Nah adik-adik, untuk itu kita selalu bersyukur dalam hidup ini. Gimana kita harus bersyukur? Bunda, iya bersyukur dalam setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan kita selalu mengandalkan Tuhan. Nah adik-adik, kita bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Sekarang wujudkan syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tadi adik-adik kita sudah mendengarkan cerita Alkitab di mana firman Tuhan menyuruh kita, adik-adik, bunda dan kita semua untuk selalu hidup dalam pertobatan, hidup di dalam menyenangkan hati Tuhan ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Sebelum kita doa syafaat, bunda minta adik-adik dengan sikap manis, lipat tangan, tutup mata, kita nundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan di pagi hari ini. Tuhan masih layakkan kami untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah firman yang kami dengar di mana Tuhan mengajarkan kami untuk selalu bertobat di dalam setiap tingkah laku kami, sehingga Tuhan ingin anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang baik. Ya Bapa, di dalam doa syafaat ini hamba juga berdoa untuk anak-anak kami yang mana dalam memasuki ujian semester ataupun yang sudah menjalaninya ataupun mempersiapkannya. Kiranya Tuhan tolong anak-anak kami ini Tuhan, terlebih-lebih Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan roh hikmat, roh kerajinan, agar anak-anak kami Tuhan di dalam memasuki ujian mereka boleh mempersiapkan dirinya dengan baik dan benar. Tuhan berkati dalam setiap usaha upayanya, sehingga di dalam mereka belajar, mereka penuh sukacita dan mereka selalu mengandalkan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, agar mereka Tuhan dapat mengikuti ujian dengan baik dan benar, dan hingga pada waktunya mereka boleh berhasil seturut kehendak Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, bunda-bunda kami, maupun orang-orang di sekitar kami, baik saudara, kakak, adik. Kami berdoa bagi mereka Tuhan di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus yang maha baik, Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tuhan tolong mereka Tuhan, di dalam mereka mengupayakan untuk di dalam penyembuhannya, kira Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu. Tuhan tolong melalui bilur-bilur-Mu agar saudara-saudara kami, anak-anak kami yang merasa kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk orang tua anak layan kami. Tuhan berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan berikan semangat, sukacita mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam mengurus anak, di dalam rumah tangga mereka. Berkati pekerjaan, berkati dalam setiap usaha upaya yang mereka lakukan, agar mereka Tuhan boleh merasakan pertolongan Tuhan, merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Kami serahkan itu semua Bapa hanya dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, gereja GBI Penil Palembang. Tuhan Yesus berkati Pak Pendeta Nyoman Jepun beserta keluarganya, berkati presbiter, berkati tim IT, berkati semua pegawai dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini. Berkatilah mereka dalam setiap usaha upaya yang mereka lakukan, di dalam mereka
mempersiapkan sesuatunya untuk ibadah dan untuk pelayanan, sehingga semuanya itu Tuhan memberikan hormat bagi kami untuk pemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, inilah doa kami, inilah syukur hati kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, gimana cerita Alkitabnya pada pagi hari ini yang sudah disampaikan oleh Kak Yani tadi? Seru nggak? Pastinya udah seru. Nah adik-adik, dalam cerita Alkitab pada pagi hari ini bukan hanya jadi pendengar saja ya, namun adik-adik juga dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik sekalian ya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kakak undang untuk bangkit berdiri lagi. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyikan satu lagu terakhir yang berjudul Yesus Kekasih Jiwaku. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita pagi hari ini, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang padamu Tuhan untuk mengucap syukur di mana ibadah di pagi hari ini Tuhan boleh selesai berkat pimpinan, berkat pertolongan Tuhan, sehingga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan. Nah, saatnya kita berdoa yang turut semua ke Betlehem. Marilah Kacamata di kadang. Tuhan 3, 2, dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Di bukit 3, 2, 1.